Hai, apa kabar? Jumpa di channel YouTube Si Bantu. Tentunya akan membincang isu-isu terkini di Kabupaten Bantaeng, utamanya dalam konten beberapa hari ini. Itu kemudian yang menjadi sorotan saat ini terkait dengan PT Huani Nikel, perusahaan smelter pemurnian nikel yang terletak di kawasan industri Bantaeng atau tepatnya di Kecamatan Panyukugang, Kabupaten Bantaeng. Tentunya kawasan Kiba saat ini menjadi sorotan publik, utamanya beberapa aktivis dan masyarakat lokal dalam konteksnya terkait dengan limbah, terkait dengan isu bising, terkait dengan isu ketenagakerjaan yang kemudian menjadi isu-isu terkini saat ini. Dan tentunya ada narasumber-narasumber kita, ada aktivis dari pemerhati dalam hal ini apa-apa Salo, dan kemudian ada dari Ketua Komisi C, anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai PKB, Muhammad Asri Bakri SE. Tentunya beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan kita saksikan lanjutannya. Si Bantu Ki. Ya, tentunya di tempat ini kita akan menyaksikan dan sama-sama berdiskusi dua narasumber penting, aktivis muda Ahmad Pasalo dengan Ketua PKB Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini Muhammad Asri Bakri SE, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Komisi C, yang tentunya akan membincang hangat terkait isu-isu terkini yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, beliau sudah ada di hadapan kita. Bisa menyapa. Assalamualaikum. Ya, tentunya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Ya, di tempat ini kita akan bincang santai membahas 3 agenda penting. Pertama adalah bagaimana kemudian teropong anggota DPRD membaca situasi AMDAL kawasan industri Kabupaten Bantaeng. Kemudian ada aktivis yang tentunya membangun inisiasi aksi kemarin. Tentunya kita mendengar secara sesama apa tanggapan-tanggapan beliau terhadap inisiasi-inisiasi menggerakkan masyarakat lokal di Desa Papaloe. Kita persilahkan dari aktivis. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Sultan. Sebenarnya kalau bicara soal kawasan industri, pertama kita mesti berangkat dari sejak kapan kawasan industri di Panyukugang ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan industri. Tentunya kita mesti merujuk kepada peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah atau yang biasa kita sebut Perda RT RW. Dalam Perda RT RW ini Bantaeng dibagi menjadi 3 zona, termasuk di Panyukugang itu kemudian ditetapkan menjadi zona kawasan industri. Itu yang pertama. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, bahwa kawasan industri Bantaeng itu dengan luasan 3.151 hektar yang telah ditetapkan menjadi kawasan industri. Di luar daripada rencana pembangunan pelabuhan ekspor internasional, kemudian pembangunan tenaga bayu di laut. Kalau merujuk kepada dokumen yang ada, itu luasannya sekitar 101 hektar. Nah, kita penting melihat bagaimana kondisi terkini di Kecamatan Panyukugang, khususnya di kawasan industri Bantaeng. Yang pertama, khususnya masyarakat Desa Papangloe. Saya penting menyampaikan bahwa masyarakat Desa Papangloe ini itu meliputi petani rumput laut, kemudian pelaku usaha industri batu bata, kemudian dan beberapa pengusaha-pengusaha lainnya. Kalau untuk petani rumput laut, data yang kami peroleh dari hasil investigasi itu sekitar 160 orang. Itu data yang sekarang yang masih aktif dan fokus dalam pengembangan rumput laut. 114 diantaranya itu menggantungkan hidupnya di sektor pertanian rumput laut. Itu yang penting. Nah, di setiap dari hasil temuan kami bahwa ada sekitar 137.000 lebih bentangan yang saat ini ada di kawasan pantai Desa Papangloe di Kecamatan Panyukugang.
dari setiap produksi rumput laut dalam setahun itu bisa 5 sampai 6 kali, itu tergantung varietas. Dalam setiap tahunnya berdasarkan temuan kami, produksi rumput laut di Desa Papangloe khususnya itu sekitar 1.370 ton lebih. Ya, itu kering. Ya, itu kering. Tentunya apakah data itu dimiliki dan sudah diekspos oleh itu sudah diekspos, termasuk data itu diekspos dalam bentuk apa ini? Termasuk dari hasil investigasi itu yang kemudian memicu munculnya gerakan masyarakat Pak Jukukang kemarin. Itu satu. Kemudian yang kedua, terlepas dari itu ada industri batu bata. Temuan kami di salah satu dusun ada sekitar 25 bantilan. Setiap bantilan rata-rata itu per 3 bulan itu memproduksi sekitar 50.000 batu bata. 50.000 batu bata. Bisa kita lihat alasan dari awal kenapa pemerintah mendorong Kecamatan Pak Jukukang menjadi kawasan industri itu karena melihat alasan yang pertama karena melihat bahwa Kecamatan Pak Jukukang ini sudah tidak lagi produktif. Nah, kalau dilihat dari fakta-fakta temuan-temuan kami di lapangan, misalnya dari produksi rumput laut, kemudian produksi batu bata, ini agak bertentangan dengan alasan pemerintah kenapa menetapkan kawasan industri di Kecamatan Pak Jukukang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari awal rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Pak Jukukang ini yang tersosialisasi kepada masyarakat itu hanya soal rekrutmen tenaga kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, harga lahan dan lain sebagainya. Tetapi luput dari proses sosialisasi yang berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Faktanya sekarang, dampak apa saja yang sudah ada? Pertama itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah debu, kemudian bau. Ya, oleh masyarakat Papaloe menyebutnya itu bau seperti bau kampas dan itu menyengat. Kemudian dampak yang dirasakan selain itu juga suara bising. Selama 24 jam masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri itu selama 24 jam mereka mendengar suara dentuman, suara bising alat-alat yang sedang beroperasi di dalam kawasan. Karena di Desa Papangloe ini ada 3 perusahaan, Pandis. Yang pertama PT Huadi, itu 2 tungku. Kemudian PT Yatai, itu juga 2 tungku. Kemudian PT Wuso, itu juga 2 tungku. Jadi yang berproduksi sekarang itu ada 6 tungku. Ada 8 tungku yang sekarang sementara dalam proses pembangunan. Selain debu, selain suara bising, kemudian bau, masyarakat juga pada bulan September tahun 2021 itu mulai mengalami kekeringan sumur. Ada 18 sumur yang kami temukan dari 3 dusun, Dusun Papaloe, Dusun Balatinggia, dengan Dusun Mawang. Sumurnya kering. Akhirnya hasil temuannya teman-teman bahwa ada sekitar 100 lebih sumur bor yang ada di dalam kawasan industri yang sekarang sedang berproses di atas. 20 diantaranya menggunakan sumur bor dengan kedalaman 120 meter dengan menggunakan pipa 10 inci. Itu hasil temuan kami. Jadi kami menduga kuat bahwa di balik keringnya beberapa sumur yang ada di sekitar kawasan industri ini karena disebabkan adalah masifnya oleh perusahaan itu sumur bor yang beraktivitas di dalam kawasan. Kemudian dampak yang dirasakan juga adalah sungai. Ada satu sungai di sekitar Balatinggia itu, tertimbun karena di areal sungai itu dibanguni tempat pengeringan or namanya. Or itu dibanguni tempat sintering. Nah, akhirnya sungai itu tertimbun. Ketika musim hujan, air sungai itu meluap ke kebun-kebun warga. Inilah yang kemudian memicu lahirnya gerakan masyarakat Pak Jukukang kalau dalam konteks terkini. Ya, kira-kira dalam konteks masalah-masalah yang disebutkan tadi, apakah ada upaya pihak perusahaan untuk membangun namanya rumah pengaduan atau tempat pengaduan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang kita maksud, atau ada harapan-harapan lain dari masyarakat yang terkena dampak yang kita sampai maksud? Saat ini, dan itu berapa datanya kira-kira? Sampai saat ini
belum ada kejelasan dari pihak perusahaan terkait langkah apa atau bagaimana jalan keluar dari masalah-masalah tersebut, ya khususnya yang berkaitan dengan masalah polusi, baik itu debu, krisis air, kemudian bau, suara bising, dan beberapa hal lain yang saat ini menjadi keluhan warga sekitar sampai saat ini. Dari beberapa tuntutan kemarin, kira-kira untuk harapan masyarakat yang terkena dampak apa harapannya? Dan harapan masyarakat yang terkena dampak adalah pemerintah mestinya hadir untuk mencari solusi atau jalan keluar dari situasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Dalam hal ini tentunya DPR, kemudian pihak eksekutif, khususnya dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Oke, tentunya itu beberapa dari harapan dari aktivis Ahmad Fasalloh, dan tentunya ada koneksitas relasi dari anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Ya tentunya kita dengarkan beliau, dan inilah dia Muhammad Asri Bakri SE. Silahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Andi Sultan sebagai moderator dalam forum ini. Jadi menurut permasalahan yang terjadi di kawasan industri, pertama-tama kita beri apresiasi dulu kepada aktivis pemerhati kawasan industri, khususnya yang ada di kawasan industri Bantaeng. Yang perlu kita satukan bahasa di sini, sebenarnya yang paling substansi keberadaan kawasan industri ini di backup oleh Perpres. Ada 5 kawasan strategis nasional dan salah satunya adalah kawasan industri Bantaeng. Ini dulu yang perlu kita pahami bersama, bahwa ini ada ruang yang diberikan pemerintah pusat untuk kita bisa berinvestasi. Siapa saja investor-investor dari luar yang akan berinvestasi di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Sulawesi Selatan, akan diarahkan ke kawasan industri Bantaeng. Ini poin pertama. Yang kedua, memang di Perda nomor 2 2012 kemarin telah direvisi juga di 2020 tentang RDTR tentang tata ruang. Memang sudah diatur secara teknis sedemikian rupa, dan ada juga Perda Ketenagakerjaan dan Perbup yang menjabarkan ini, peraturan bupati menjabarkan, memang secara teknis sudah diatur. Tapi lagi-lagi permasalahan klasik ini dari tahun ke tahun tetap muncul di permukaan. Sebagai contoh tadi sudah fakta-fakta atau data-data yang sudah diungkapkan dari aktivis pemerhati kawasan industri ini memang sangat riskan dan sangat perlu solusi dari pemerintah daerah. Sesuai dengan ruang kerja kami sebagai mitra kerja eksekutif dan yang menakan Undang-Undang 23 sebagai penyelenggara pemerintahan, walaupun itu di backup oleh Perpres, tapi fungsi pengawasan dan fungsi peraturan daerah tetap kita backup sama-sama dengan pemerintah daerah, karena kawasan industri ini ada di wilayah Kabupaten Bantaeng. Soal polusi, dampak yang telah digambarkan tadi, baik itu dampak dari ekosistem laut, ekosistem darat, dan ekosistem udara, memang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Apalagi kami kemarin juga menerima masukan aspirasi dari lintas kabupaten, DPRD Kabupaten Bulukumba kemarin sempat kita berkomunikasi, sampai bau tak sedap pun muncul di perbatasan Bantaeng Bulukumba. Ini juga masukan yang sangat strategis, dan nantinya sebagai tupoksi kami khususnya di Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur dampak lingkungan yang diakibatkan dari polusi limbah dari PT Huadi dan kawan-kawan di kawasan industri ini, memang kita update terus. Jadi per 6 bulan laboratorium, baik itu laboratorium udara, air dan laut dan darat, terutama dampak dari limbah ini tetap kita kontrol. Dan laporan terakhir per Desember, dan memang angka itu memang tidak bisa dirilis ke publis karena ini adalah konsumsi
konsumsi internal perusahaan dan menganalisa yang mempunyai tugas menganalisa dampak ini, yaitu punya domain wewenang untuk merilis ini, dan ini masih layak dari angka untuk AMDAL tersebut. Makanya tetap kita kontrol supaya bisa dicarikan solusi-solusi lagi tambahan supaya laut, udara, dan darat ini tidak begitu meluas sampai meluas ke dampaknya ke kabupaten tetangga. Jadi lagi-lagi apresiasi juga atau penghargaan juga kami aturkan, ada keseimbangan check and balance dengan kerja-kerja pemerintahan, ada masukan dari aktivis lingkungan dan aktivis pemerhati kawasan industri ini. Memang kami sangat butuh keseimbangan itu, check and balance itu, karena biar bagaimanapun kita sesuai dengan Undang-Undang 23, masyarakat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Buat apa kita menghasilkan pendapatan yang besar tetapi ada ruang-ruang lain yang dirugikan? Ini yang jadi tolak ukur kita ke depan. Dan nilai tambah untuk perusahaan ini sebenarnya juga kita tidak menafikan, karena PPJ untuk 6 tungku ini, pajak penerangan jalan, sumbangsi dari kawasan industri ini sampai per Januari ini laporan yang masuk ini kurang lebih 3 miliar per bulan. Ini per Januari karena sudah beroperasi 6 tungku, sementara dibuat lagi tungku ke-7 dan tungku ke-8. Jadi mungkin setelah selesai tungku ke-7 ke-8 ini PPJ akan naik lagi sesuai dengan perhitungan dari pajak penerangan jalan, karena sesuai dengan Perda dan Perda 3% dari pemakaian listrik untuk masuk ke kontribusi daerah. Jadi 3 miliar, angka 3 miliar ini kita juga sudah nikmati bersama. Di luar itu kelebihannya juga itu, plusnya juga itu tentang ketenagakerjaan, dan mudah-mudahan Wadi komitmen dengan Perda yang kita hasilkan bahwa 80% tenaga lokal kita maksimalkan, khususnya yang berada di sekitar kawasan industri. Mungkin itu penekanannya, Pak Andi Sultan. Oke, itu tadi dari beberapa diskusi, dan mudah-mudahan pada kesempatan sore ini di channel YouTube Sibantuki tentunya kita akan lanjut dalam rangkaian-rangkaian berikutnya. Dan terima kasih kepada Ahmad Pesallo, aktivis pemerhati Terima kasih juga telah kawasan diundang. Giba, dan Iya. tentunya terima kasih Pandes. kepada anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Bantaeng untuk Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Waktu. Galak-galak.